Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan lihat bagaimana minggu terakhir yang Yesus ada di dunia sebelum disalibkan. Yang dari yang paling tinggi sampai yang titik yang paling rendah. Dan banyak hal kita akan belajar bersama-sama. Jadi mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo kepada pemirsa luar biasa dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Susan Hoover, sangat senang kita bisa jumpa kembali dalam program ini. Dan hari ini memang program yang spesial, di mana kita akan menyambut sebentar lagi Paskah. Dan kita kembali ingat minggu ini, ya, minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan, kita akan belajar banyak hal dan melihat perjalanan Yesus dalam minggu terakhirnya. Dan saya percaya hari ini kita akan temukan banyak rahasia firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum saya masuk terlalu dalam tema kita hari ini dan kita mau pelajari, saya mau baca kesaksian. Nah, kita tahu ya kalau ikut program Life Unlimited ini, sepanjang hari ini akan melihat ada nomor WhatsApp, ada nomor yang bisa dihubungi. Nah, itu ada tim call center. Jadi kalau mau hubungi kami, ada tim yang siap untuk jawab pertanyaan, mungkin ceritakan Yesus itu siapa lebih lagi bagi yang mau mengenal dia, dan juga berdoa untuk pemirsa yang mau didoakan. Dan kita lihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa terjadi. Lebih daripada itu, memang ada social media, boleh bergabung bersama dengan kami. Ikutilah saya supaya kita bisa kerjasama mengenal satu dengan yang lain. Nah, hari ini saya mau baca kesaksian dari call center Life Unlimited, di mana saya lihat ada kesaksian seseorang ini Bapak dari Riau. Dari kesaksiannya, ada dari bulan lalu, dia meminta doa untuk anaknya karena ada daging tubuh di pinggir matanya yang sebelah kanan. Nah, ini sangat mengganggu anaknya. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka berdoa untuk anaknya. Nah, bulan berikut, baru bulan kemarin ini, Bapak ini hubungi lagi dengan memberi kesaksian kalau mujizat Tuhan dinyatakan atas anak Bapak ini sehingga daging tubuh itu sudah hilang sendiri. Artinya tidak pergi operasi, ya tidak ada yang pegang-pegangnya, tapi hilang dengan kuasa Tuhan. Nah, pasti saya bisa percaya untuk seorang bapak atau seorang tua, saya melihat mujizat terjadi seperti ini kepada anaknya, itu sangat luar biasa sekali kita alami kuasa Tuhan. Dan memang setiap bulan ada kesaksian-kesaksian, baik bagaimana Tuhan campur tangan, bukan saja dalam hal kesembuhan, tapi dalam masalah-masalah, baik itu dalam keluarga, bisnis, dan yang lain-lain. Dan kita lihat Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mau menolong kita. Jadi bagi semua pemirsa siapapun yang mau, kami punya tim setelah program ini, boleh hubungi kami, mereka siap untuk melayani semuanya. Nah, kita hari ini akan masuk dalam program di mana kita akan lihat, seperti saya katakan tadi, minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan. Nah, banyak orang pada mau masuk Paskah, ya ingat saat Yesus disalibkan saja, bukan perjalanan hari-hari sebelumnya dan perjalanan itu untuk disalibkan saja. Tapi saya mau kita mulai dengan agak lebih jauh sedikit hari ini, dengan satu minggu sebelumnya. Kadang-kadang itu disebutkan dengan Minggu Palma. Nah, kenapa? Karena cara mereka menyebut Yesus datang ke kota. Nah, ini semuanya kita bisa lihat. Itu mulai dari Matius 21 dan kita akan baca beberapa ayat hari ini. Mulai dengan ayat yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawa keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukan, dia akan segera mengembalikannya. Nah, hal itu terjadi supaya genap
firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Dia lemah lembut dan mengenari seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu berbuat yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Sampai mereka membawa keledai ini kepada Yesus. Nah, ayat ini berkata apa? Ini adalah nubuatan. Nah, lihat, Yesus tidak cari. Seharusnya kan, Yesus cari pada saat itu memang tidak ada mobil yang termewah. Oke, belum ada mobil ya. Belum ada pesawat ya. Jadi Yesus untuk naiki, dia tidak cari kuda yang tercantik, yang terbesar, atau kereta kuda. Itu kan ada kereta kuda pada waktu itu dari besi dan sesuatu yang layak untuk seorang raja. Berkata, lihatlah rajamu itu datang. Lemah, lembut. Dan dia kan punya rendah hati. Datang hanya naikin binatang yang keledai yang biasa. Bukan yang terhebat, bukan yang terbesar, yang tercantik, yang termahal, yang layak untuk seorang raja. Ini kan minggu terakhir Yesus ada di dunia. Seharusnya di sini kan dia cari posisi yang paling top, yang paling ajaib. Nikmati posisi sebagai raja. Tapi terbaliknya, bahkan dia masuk Yerusalem dengan tujuan, tahu dia datang untuk menjadi juru selamat. Tapi dia masih rendah hati dan mau masuk dengan cara begitu lemah lembut dan rendah hati. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus layak sebagai raja, tapi memilih tetap rendah hati. Nah, kita tahu rendah hati bukan saja dengan cara naik Yerusalem, tapi dengan rendah hati, rela untuk nanti disalibkan 1 minggu kemudian. Wow, itu benar-benar Yesus yang ajaib. Nah, ini dilanjutkan saat dia masuk. Berkata dalam ayat yang ke-8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menggamparkan pakaian di jalan, dan ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi. Dan ketika dia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapalah orang ini? Dan orang banyak itu, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, ini kan kita lihat bahwa berkata seluruh kota ini sepertinya menyambut Yesus dengan sukacita. Ya, bisa bayangkan mereka turunkan itu ranting-ranting dari pohon, dari palma kan di depan jalannya. Mereka bahkan kasih pakaian mereka di depannya untuk dia lewati. Mereka buat begitu heboh, ajaib, perayaan, teriak-teriak namanya. Ini perayaan seperti lebih dari para selebriti, siapapun memang layak untuk raja datang. Tapi saya mau kita mengerti, ini posisinya yang top. Ini lagi dia disebut sebagai raja. Tapi Yesus tahu orang yang sama ini, yang pada detik ini menyambut dia dan panggil dia raja dan bersuruh Hosana, Hosana. Beberapa hari kemudian akan seorang yang sama minta salibkanlah dia. Hah? Kok bisa ya? Kok bisa orang yang pada satu detik ini menyambut dia dengan sukacita, nanti pada akhir minggu minta dia disalibkan? Betul, itu yang memang terjadi dan Tuhan tahu. Tuhan tahu akan hal ini. Nah, apa yang terjadi? Semuanya ini dengan pengaruh-pengaruh orang lain. Saat Yesus masuk, mereka terima dia dengan sukacita. Sudah dengar apa yang dia lakukan bagi orang lain, terima dengan sukacita. Tapi berkata, pada waktu itu Yesus akan dihukum dan disalibkan. Dalam Matius 27 ayat ke-20 berkata, tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Mereka terlalu dipengaruhi orang lain. Nah, ini yang saya mau kita pelajari. Yesus memang raja, tapi dia tidak paksakan kita untuk menerima dia. Yesus tidak paksakan. Yesus memberikan kepada kita kehendak bebas, menerima atau menolak. Nah, kita lihat di kota yang sama, orang yang sama. Pada satu detik mau menyebut dia datang ke kotanya. Tapi saat dia sudah sampai di kotanya, akhirnya mereka balik dan minta dia dihukum
bahkan disalibkan. Nah, ada wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki, yang kubebaskan bagimu? Mereka sampai minta orang lain, orang Barnabas yang adalah pembunuh, orang yang jahat, dan minta Yesus disalibkan. Nah, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kubuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semuanya berseru, dia harus disalibkan. Sampai Pilatus ini tidak bisa mengerti. Dia sampai berkata, salah apa yang dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, dia harus disalibkan. Nah, mungkin kita di sini berpikir betapa jahatnya sampai Pilatus pun tidak setuju. Dia bersihkan tangannya, cuci dengan air. Artinya ini bukan salahku. Tanganku bersih, bukan aku yang memilih dia untuk disalibkan. Aku tahu dia tidak ada salah, ini di atas dirimu. Nah, mungkin kita juga pikir orangnya ini kok jahat seperti ini. Satu saat menerima, satu saat menolak. Tapi lihat yang Yesus lakukan. Orangnya pun sampai mau salibkan Yesus. Masih di situ mereka tidak mau percaya. Tapi Yesus berkata ayat 34. Dalam Lukas Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka mengundi atau membagi pakaiannya. Mereka sampai masih ejek-ejek dia. Dia berkata apa? Ampunilah mereka. Ini adalah yang Yesus lakukan. Yesus lagi rela untuk mati bagi mereka. Dia tahu tidak salah mereka. Mereka dipengaruhi orang lain. Mereka pun pada saat menolak, Yesus masih mau kasih kesempatan menerima dia. Ini yang saya lihat luar biasa. Yesus tidak paksakan kita percaya menerima dia. Tapi dia kasih kesempatan. Bahkan saat ini, hari ini juga ada kesempatan baru bagimu untuk percaya kepadanya. Pada saat ini, sepertinya dia ada di luar pintu hatimu. Ketok-ketok. Kasih kesempatan untuk kita buka, mau menerima dia. Dan contoh ini boleh ikut saya ke video singkat dari Pulau Patmos untuk saya menjelaskan hal ini lebih lagi. Salah satu ayat yang sangat terkenal sekali, sesuatu yang kita sering dengar adalah ayat yang dikatakan di mana Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Siapa yang mendengar suaraku dan membukanya, saya akan masuk dan bersama-sama dengan dia. Nah, ternyata ayat ini dituliskan dalam Wahyu. Nah, siapa yang menuliskan Wahyu, kitab Wahyu itu adalah Rasul Yohanes. Waktu dia ada di salah satu pulau, Pulau Patmos. Nah, ternyata saya hari ini berdiri pas di Pulau Patmos dan ini adalah pintu yang masuk ke dalam gua, tempat di mana mereka berpikir, mereka merasa Rasul Yohanes menerima pewahyuan itu. Jadi ini bukan pintu yang apa-apa, ya ini adalah pintu itu. Tapi yang menarik, pintu ini memang terbuka. Pintu ini memang dibukakan. Ada orang yang menggerak dan membuka pintu. Nah, ini sebenarnya yang Yesus minta kita lakukan. Yesus berkata bahwa dia tidak paksakan masuk dalam hati seseorang. Dia tidak paksakan kita untuk mengizinkan dia melakukan apa-apa. Tapi Yesus mengetok pintu hati kita. Yesus berdiri di pintu hati kita, mengetok dan memanggil kita. Dan dia minta satu hal saja dari kita. Itu adalah dia minta kita buka pintu, izinkan dia masuk, izinkan dia bersama-sama dengan kita. Dan saya merasa ini adalah satu panggilan bagi kita semua. Baik yang belum pernah mengenal Yesus, atau kita yang mungkin sudah lama mengenal Yesus. Mungkin adalah bagian hati yang kita belum izinkan Yesus masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus adalah Tuhan yang sopan. Yesus adalah Tuhan bukan yang maksa-maksa. Dia berdiri di pintu hati kita, mengetok dan memanggil kita, dan minta kita untuk buka hati, izinkan dia masuk, dan dia akan bersama-sama dengan kita. Betapa indah itu, betapa luar biasa. Jadi hari ini, mari kita semua buka pintu bagi hati kita. Inilah Yesus bagi kita. Dia bisa saja sebagai Tuhan memaksakan, mau masuk hati kita, memaksakan kita untuk percaya kepadanya, tapi dia tidak lakukannya. Sama seperti dia masuk Yerusalem, dia tidak paksakan orang percaya kepadanya. Mereka mau menerima, mereka mau menolak, mereka mau ejek-ejek, dia pun bahkan mau mengampuni dan kasih kesempatan kepada mereka. Dia juga kasih kesempatan kepada kita semuanya. Itu yang luar biasa. Dia ketok-ketok hatimu hari ini. Dia tanya, mau nggak percaya kepadaku?
Dan kita boleh semua buat keputusan masing-masing. Nah, pada saat itu orang buat keputusan untuk salibkan dia. Tidak mau percaya bahwa dia adalah Kristus. Bahkan kasih hukuman mati. Tapi apa yang terjadi? Berkata dijelaskan dalam firman. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu gelap mulai meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ini semua kejadian saat Yesus mati. Lalu Yesus bersuruh dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian itu, dia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Mereka baru menyadari. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang, orang semua yang berkumpul di situ, mereka untuk melihat, untuk tuntun itu, melihat apa yang terjadi itu. Pulanglah mereka sambil memukul-memukul diri. Nah, ini kan baru menyadari, baru mereka tahu salah. Mereka tidak memilih Yesus pada waktu itu. Tapi kabar baiknya kita lihat bahwa Yesus sudah mau mengampuni mereka, memberikan kesempatan. Dan ini juga kabar baik bagi kita. Kalau sebelumnya kita adalah orang yang tidak mau percaya keselamatan daripada Yesus, menolak dia. Hari ini dia berikan kesempatan yang baru. Wow, itu luar biasa. Dia yang rela mati bagi kita. Pada saat ini, dia lagi mati disalibkan untuk dosa mereka. Tapi dia tetap mau mengampuni mereka saat mereka menolak dia. Inilah Yesus. Dan kita tahu Yesus ini benar-benar layak untuk kita percaya kepadanya. Mereka baru percaya akhir-akhir. Baru lihat kelayakan. Saya harap kita hari ini kita akan tunggu. Jangan tunggu terlalu lama. Tapi sebelumnya kita bisa lihat Yesus itu layak dipercayai. Diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan pada saat dia masuk Yerusalem. Pada saat orang menyebut dia. Berkata, ini kata mereka, ini kita pindah baca dari Lukas. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini adalah pujian. Ada pun yang berkata dia datang sebagai raja. Ada saja mereka menyadari, dan beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid itu." Mereka berkata, tidak boleh terima pujian. Tidak layak, tidak boleh seperti itu. Tapi jawabnya, ini jawaban Yesus. "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Ini jawabannya Yesus. Yesus pun berkata, dia tidak paksakan manusia untuk menyembah. Dia tidak paksakan manusia untuk percaya kepadanya. Tapi kalau kita diam, dia begitu layak terima pujian. Sampai batu-batu pun akan memuji dia. Sampai pun yang seperti itu akan menyembah dia. Jadi kita harus menyadari Yesus tidak memaksa kita untuk menyembah dia, percaya kepada dia, menerima dia. Tapi dia layak. Dan kalau kita pun manusia diam, sampai batu-batu akan berteriak karena dia begitu layak. Dunia tidak mungkin akan diam. Nah, saya berharap tidak sampai harus ada batu-batu yang memuji Tuhan. Tapi kita menyadari, kita benar-benar menyadari, percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia layak, dia memang adalah Raja. Dia sudah datang untuk menyelamatkan kita, rela mati bagi kita. Dan saat kita mau percaya kepadanya, kita buka pintu, dia lagi ketok-ketok, kita mau menerima dia ke dalam hidup kita. Dan terima keselamatan yang datang daripadanya. Jadi hari ini marilah kita jangan diam-diam. Marilah kita bersuruh dan tahu siapakah dia. Menyadari dialah Raja, dialah Juru Selamat. Layak dipuji, layak disembah. Karena itu mari kita masuk lagu yang kita memiliki hari ini. Ku kagumi karya salibmu. Jangan biarkan batu-batu yang menyembah dia, tapi mari kita juga melakukannya. Layak Tuhan, kau disembah. Layak Tuhan, kau dipuja. Layak Tuhan, kau segalanya.
segenap hatiku, ku kagumi karya salibmu. Layak Tuhan, kau disembah. Layak Tuhan, kau dipuja. Layak Tuhan, kau segalanya. Dengan segenap hatiku, ku kagumi karya salibmu. Layak Tuhan, kau ditinggikan selamanya. Engkau harta yang tak ternilai bagiku. Haleluya. Karya salibnya begitu indah menyelamatkan kita. Itu tujuan Yesus datang. Yesus Raja, dia layak disembah, dia hebat luar biasa. Tapi sebenarnya dia datang ke dunia dengan satu tujuan. Untuk itu, untuk rela mati bagi kita. Jadi makanya dia tidak salahkan orang yang salibkan dia. Dia tahu mereka jalani sebenarnya tujuan yang dia harus lalui. Kenapa mungkin ditanyakan kenapa Yesus rela sampai disalibkan kalau memang tidak salah? Kalau orang mau tahu dia tidak salah. Itu karena sekalipun dia tidak ada kesalahan satupun, tidak ada sedikit pun dosanya dalam kehidupannya. Benar 100%, tidak ada salah sama sekali. Dia rela ambil hukuman mati, disalibkan dengan kesalahanmu, kesalahanku, dengan dosamu dan dosaku. Tidak mungkin orang yang punya dosa, yang punya hukuman sendiri, ambil hukuman kita. Hanya Yesus yang benar-benar sempurna dan tidak ada dosa bisa menjadi pengganti bagi kita. Jadi dia sudah melakukannya. Yang kita baca hari ini, yang kita ingat pada Minggu Palma atau Jumat Agung, yang kita ingat semua sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu sudah terjadi. Jadi respon kita hari ini, yang kita memilih hari ini adalah percaya atau tidak, menerima atau tidak. Itu sudah terjadi. Yesus sudah datang, dia sudah mati bagimu. Dia sudah ambil dosamu, dia sudah disalibkan dan dia sudah bangkit kembali. Jadi kita sama seperti orang yang pada waktu dia, mereka ada pilihan. Mereka bisa memilih untuk menerima dia atau mereka ada pilihan untuk menolak dia. Kita juga ada pilihan, bagi kita semua hari ini ada kehendak bebas daripada Tuhan. Yang luar biasa, kalaupun sebelumnya kita menolak, dia kasih kesempatan lagi kepada kita hari ini. Orang pun yang salibkan dia mau mengampuni. Artinya tidak ada yang dia menolak. Semua kita, dimanapun kita, apapun latar belakang kita, ini ada pilihan yang baru hari ini. Yesus ketok hatimu. Jadi kita temukan hari ini bahwa Yesus itu sekalipun dia layak disebut Raja, dia tetap rendah hati. Kita lihat hari ini bahwa dia tidak paksakan kita percaya atau menerima. Dia ketok hati pintu kita. Dia kasih kesempatan, pilihan kepada kita. Dan yang ketiga kita belajar bahwa dia layak disembah sebagai Raja. Kalau kita pun tidak melakukannya, batu-batu pun akan lakukannya karena dia begitu layak, tidak mungkin dunia diam. Wah, luar biasa sekali semuanya yang kita temukan bersama-sama hari ini. Dan saya berharap dengan kita memasuki Paskah, kita akan lebih lagi mengerti karya salib Yesus bagi kita. Dan kalau kita ingat apa yang Yesus lakukan, ingat bahwa itu memberikan suatu pilihan, keputusan yang terindah bagi kita semua. Mau atau tidak menerima dia sebagai Raja dalam hidupmu. Bagi siapapun pemirsa yang mau hari ini buat keputusan menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat, artinya buka hatimu dan menerima hadiratnya masuk, menerima pengampunan dosa, menerima hidup yang baru yang kekal, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mengakui
Tanpa Engkau Yesus, aku tidak pernah bisa diampuni semua dosa. Aku orang yang salah, aku perlu seorang menolong saya keluar daripada ini. Seorang yang mau menjadi pengganti bagiku, ambil hukuman mati bagiku. Itu Engkau Yesus. Kalau mau hari ini, mari ikuti saya dalam doa ini. Katakan, Yesus, terima kasih. Engkau rela mati bagiku. Dan saat ini, saya ambil keputusan, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya terima hadirat-Mu, hidup kekal daripada Engkau. Saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan dengan keputusan yang sederhana itu, dengan seperti buka pintu hatimu, kehadiran Roh-Nya yang hidup sudah masuk. Itu luar biasa. Karena kita tahu setelah dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan saat kita percaya, yang masuk hati kita itu adalah Roh-Nya yang hidup dan bawa hidup yang kekal. Indah sekali saat ini. Kalau ada pemirsa yang baru buat keputusan itu, tolong segera hubungi kami. Ya, ada nomor yang dilihat. Hubungi kami segera, ceritakan baru buat keputusan terima Yesus. Kami mau menjelaskan lebih lagi. Dan kita akan cuma minggu depan merayakan Paskah bersama. Jadi saya Susan Hoover mengucapkan thank you very much. God bless you all and happy Easter.